Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman merupakan kabinet kedua setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat RIS. Presiden Soekarno menunjuk dua orang formatur yaitu Sidik Joyokusumo PN dan Dr. Sukiman Masyumi untuk membentuk kabinet baru. Setelah perundingan pada tanggal 26 April tahun 1951 diumumkan kabinet baru di bawah Sukiman Wiryo Sanjoyo Masyumi dan Suwiryo PN. Kabinet Sukiman terdiri dari dua koalisi partai yaitu Masyumi dan PN. Kabinet Sukiman bertugas sejak 27 April tahun 1951 hingga 3 April tahun 1952. Program kerja Kabinet Sukiman. Fokus program kerja dari Kabinet Sukiman adalah keamanan negara dan ketertiban negara. Maka program kerja Kabinet Sukiman adalah sebagai berikut: menjalankan secara tegas hukum negara untuk menjamin keamanan dan ketentraman, serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi sosial ekonomi rakyat, membaharui hukum agraria sesuai kepentingan petani, dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan. Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat, mempercepat otonomi daerah. Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh dan perjanjian kerja sama kolektif Arbeitsovereenkomst. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk perdamaian. Menyelenggarakan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unity Statute menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional. Mempercepat peninjauan kembali persetujuan KMB dan meniadakan perjanjian yang merugikan negara dan rakyat, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Kontroversi Kabinet Sukiman. Pada masa Kabinet Sukiman, Indonesia menandatangani persetujuan Mutual Security Act (MSA) dengan Amerika Serikat. Namun, kerjasama ini justru memicu kontroversi dan menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman. Mengutip buku Mari Mengenal Kabinet Indonesia, tahun 2018 oleh Riyadi Susanto, Mutual Security Act (MSA) adalah bentuk perjanjian keamanan dengan pemerintah Amerika Serikat AS. Mutual Security Act ditandatangani pada masa Kabinet Sukiman oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ahmad Subarjo dari Partai Masyumi dan Duta Besar AS Merle Kocuran. Persetujuan itu disepakati pada 15 Januari tahun 1952 di Jakarta. Melalui persetujuan ini, Indonesia mendapat bantuan ekonomi dan persenjataan dari AS sebesar 50 juta dolar Amerika. MSA juga mengharuskan negara penerima bantuan untuk memberi sumbangan penuh untuk pertahanan keamanan Free World Blok Barat. Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan Amerika Serikat pada masa Kabinet Sukiman dianggap merugikan politik luar negeri Indonesia. Perjanjian tersebut menimbulkan penafsiran bahwa Indonesia telah masuk Blok Barat. Hal itu bertentangan dengan salah satu program Kabinet Sukiman itu sendiri, yakni menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Politik luar negeri bebas dan aktif artinya, Indonesia tidak boleh berpihak pada salah satu blok di tengah Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet saat itu. Akhirnya, timbul kritik dari berbagai pihak dan mosi tidak percaya. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman tidak berumur panjang, yakni hanya berumur kurang dari 1 tahun sejak didirikannya. Penyebab kejatuhannya karena ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah dengan pihak militer. Buruknya hubungan dimulai karena tidak masuknya Sultan Hamengkubuwana IX dalam kabinet untuk pertama kalinya sejak tahun 1946. Hubungan tersebut diperparah dengan keputusan Menteri Kehakiman Kabinet Sukiman, yakni Muhammad Yamin, untuk membebaskan 950 orang tahanan yang ditangkap oleh tentara. Di antara para tahanan yang dibebaskan tersebut juga terdapat beberapa tokoh kiri yang terkemuka. Pihak militer yang tidak senang segera menangkap kembali para tahanan yang dilepaskan tersebut. Hasilnya Muhammad Yamin harus mengundurkan diri dari jabatannya. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman yang selanjutnya ialah karena krisis kebijakan luar negeri. Tak lain adalah keputusan kerjasama Indonesia dengan Amerika melalui Mutual Security Act (MSA). Buntut dari kerjasama MSA dan beberapa permasalahan lainnya, bahkan membuat umur Kabinet Sukiman sangat pendek. Bahkan hanya sebulan setelah persetujuan MSA ditandatangani, atau tepatnya pada 23 Februari tahun 1952, Kabinet Sukiman Suwirjo demisioner.
Seluruh anggota Kabinet Sukiman mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan Februari tahun 1952. Dimulai oleh Menteri Luar Negeri Subarjo, pemerintahan Kabinet Sukiman akhirnya resmi berakhir pada tanggal 3 April tahun 1952. Kabinet ini kemudian digantikan oleh Kabinet Wilopo. Terima kasih.